Salam kecerdasan semua, ya. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya si Hotang Marsoid. Kali ini saya membicarakan tentang hukum acara perdata. Topiknya adalah kekuasaan kehakiman. Baik, mulai ya. Nah, kekuasaan kehakiman. Ya. Nah, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Ya. Kekuasaan lainnya itu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Itu dia. Jadi masing-masing ada pada ruangnya sebenarnya. Eksekutif, ya, legislatif, judikatif. Judikatif itu adalah kekuasaan kehakiman. Ya. Nah, konstitusi suatu negara, ya, Indonesia, ya, mengatur tentang kekuasaan kehakiman ini. Ya. Itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian penjabaran daripada kekuasaan kehakiman yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu, nah, ada di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ya. Jadi bagaimana kelanjutannya atau penjabaran secara yang lebih rinci lagi tentang kekuasaan kehakiman yang diatur secara di dalam konstitusi itu dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ya. Nah, coba kita lihat dalam hal ini ya tentang kekuasaan kehakiman itu. Nah, yang pertama, kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Nah, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, tidak dapat diintervensi kekuasaan lain. Nah, jadi saya tadi sudah gambarkan, ya, di dalam suatu negara itu pada umumnya, ya, ada 3 kekuasaan: legislatif, eksekutif dan judikatif. Jadi masing-masing ini tidak boleh saling mencampuri kekuasaan. Jadi kekuasaan judikatif itu tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh eksekutif dan tidak boleh diintervensi oleh legislatif, ya. Itu dia. Nah, jadi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh badan peradilan. Nah, keberadaan peradilan dalam suatu negara, ya, keberadaannya artinya dengan adanya peradilan di dalam suatu negara itu sudah menunjukkan atau mencerminkan bahwa negara itu adalah negara demokrasi. Nah, mengapa demikian? Karena kekuasaan pemerintah atau eksekutif tidak menjalankan kekuasaan kehakiman ini. Tapi kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh peradilan itu sendiri. Jadi dengan adanya peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya itu sudah menunjukkan bahwa negara itu adalah negara demokrasi, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kekuasaan kehakiman ini yaitu badan peradilan negara, ya. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh peradilan negara. Nah, oleh karena itu swasta atau lembaga peradilan adat dan agama tidak dibolehkan lagi, ya, tidak boleh. Jadi kekuasaan kehakiman ini yang diselenggarakan oleh badan peradilan itu dilaksanakan oleh peradilan negara dia, ya. Nah, negara. Jadi itu memang harus demikian konsekuensinya, ya. Karena peradilan adat atau agama itu apapun ceritanya adalah peradilan yang mengacu pada apa keberadaan mereka masing-masing. Misalnya adatnya berpacu pada adatnya, agama ya juga demikian.
Nah, jadi kalau diselenggarakan oleh Badan Peradilan Negara, maka lembaga itu, kekuasaan kehakiman itu dianggap objektif. Nah, yang ketiga, objektivitas. Nah, asas ini menunjukkan bahwa peradilan tidak boleh memihak. Ya. Untuk menjamin asas ini, maka para pihak dimungkinkan mengajukan keberatan disertai alasan. Ini disebut hak ingkar. Ya. Itulah di dalam kekuasaan kehakiman ini. Jadi untuk menunjukkan kekuasaan kehakiman itu adalah peradilan negara, maka dia harus objektif dia. Nah, tidak boleh memihak. Makanya tidak diberikan itu kepada swasta atau agama, ya. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat. Nah, untuk mencapai peradilan yang objektif, maka hakim tidak boleh memeriksa perkara yang di mana para pihak berperkara itu mempunyai hubungan keluarga dengan hakim, ya. Baik itu keluarga karena hubungan perkawinan maupun oleh hubungan keluarga semenda hingga derajat ketiga, ya, hingga derajat ketiga. Nah, jadi misalnya hakim, ya, saya hakim, maka saya tidak boleh memeriksa perkara keluarga saya hingga derajat ketiga, misalnya adik saya, keponakan saya, ya, keponakan saya. Kemudian anak daripada keponakan saya itu sampai derajat ketiga, ya, boleh. Atau anak saya atau ibu saya atau semenda, ya, karena perkawinan, ya, juga demikian. Misalnya karena perkara adik ipar saya atau abang ipar saya, nggak boleh. Demikian juga dengan anaknya, nggak boleh. Nggak boleh saya memeriksanya. Nah, mengapa? Nah, pertimbangannya bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Nemo judex idoneus in propria causa. Nah, mengapa saya katakan demikian? Nah, bagaimanapun apabila terkait dengan saya sebagai hakim, maka saya tidak akan objektif lagi. Ya, saya pasti akan lebih memihak kepada keluarga saya yang saya periksa tersebut. Nggak boleh itu. Nah, makanya tidak dibolehkan. Ya. Nah, kemudian lingkungan peradilan. Untuk melaksanakan tuntutan hak. Nah, kita tahu bahwa inti daripada hukum acara perdata itu adalah tuntutan hak, ya. Maka diperlukanlah peradilan. Ya. Jadi untuk melakukan tuntutan hak diperlukan peradilan. Nah, tetapi karena tuntutan hak itu banyak ragamnya, maka diperlukan pula jenis peradilan untuk memeriksa itu. Nah, ada dua jenis peradilan, ya, ada dua jenis peradilan, yaitu peradilan umum itu yang biasa kita dengar sehari-hari, dan satu lagi itu peradilan khusus, ya. Akan kita lihat dulu, ya. Nah, peradilan umum. Nah, peradilan umum itu itulah yang kita kenal dengan pengadilan negeri atau disingkat PN, ya. Nah, dalam daerah tertentu pengadilan negeri juga menjalankan peradilan spesialisasi seperti peradilan niaga. Nah, ini peradilan spesialisasi itu berbeda dengan peradilan khusus, ya, berbeda itu. Nah, jadi peradilan umum itu adalah pengadilan negeri, ya. Jadi pengadilan negeri di beberapa daerah tertentu juga menjalankan peradilan niaga. Nah, persoalan sekarang, apa itu peradilan umum? Kan begitu. Nah, peradilan umum itu adalah yang memeriksa semua jenis perkara, ya, semua jenis perkara yang bersifat umum, yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, ya, berbangsa, bernegara, atau katakanlah hak sipil, ya, tentang hak sipil. Ya, umum, ya.
dalam pengertian umum sehari-hari itu kehidupan bermasyarakat itu. Ya apa? Ya tentang ya berbisnis lah, yang tentang perkawinan lah, tentang sewa menyewa lah. Itulah umum itu ya. Nah, sekarang peradilan khusus. Nah, peradilan khusus di Indonesia kita lihat ada 3 jenis, yaitu peradilan tata usaha negara atau PTUN. Ya, kemudian yang B-nya peradilan mahkamah militer. Kemudian peradilan agama atau mahkamah syariah. Itu dia. Jadi peradilan khusus ini itu memeriksa, kalau dia peradilan tata usaha negara itu yang berkaitan dengan keputusan-keputusan dari pejabat, ya, keputusan pejabat itu. Kalau peradilan mahkamah atau mahkamah militer itu berkaitan dengan peradilan khusus untuk menangani perkara anggota militer dan yang mempergunakan hukum militer. Tetapi bisa juga dia mempergunakan hukum umum, tetapi tersangkut di situ militer, ya. Kemudian peradilan agama ini hanya khusus untuk yang beragama Islam. Ya. Kalau dia non Muslim itu akan masuk ke peradilan umum Baik. Nomor 5. Mahkamah Agung adalah puncak dari peradilan. Ya. Jadi masing-masing lingkungan peradilan, ya, baik itu peradilan umum maupun peradilan khusus, ya, umum khusus itu berakhir di Mahkamah Agung dia sebagai puncak daripada semua pemeriksaan. Ya. Jadi dengan demikian Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas semua lembaga peradilan. Yang di bawahnya itu Mahkamah Agung, kemudian Pengadilan Tinggi sebagai atasan daripada peradilan umum, kemudian ada Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Tinggi Agama, ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu dia. Kemudian di bawah umum itu Pengadilan Negeri. Ada lagi di bawah ini PTTUN, ada PTUN, ada Mahkamah Militer, ada Mahkamah Syariah, itu dia. Itu semua diawasi oleh Mahkamah Agung, ya, sebagai pengawas tertinggi dalam semua lembaga peradilan. Nah, sekarang ini Mahkamah Agung itu mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri, ya. Tidak lagi bercampur dengan kekuasaan eksekutif, yaitu dalam hal ini menteri. Dulu peradilan ini mempunyai 2 kepala, ya, Mahkamah Agung dan itu Menteri Kehakiman. Nah, sekarang sudah dinyatakan satu. Semua itu berpusat di Mahkamah Agung, baik itu organisasi, administrasi, keuangan, dan yang berkaitan dengan teknis peradilan, ya, itu dia. Kemudian nomor 6. Kekuasaan kehakiman ini pemeriksaannya ada dalam 2 tingkat, ya. Nah, pelaksanaan pemeriksaan di peradilan hanya dilakukan di tingkat pertama atau katakanlah namanya pengadilan negeri, ya, dan tingkat banding yaitu pengadilan tinggi. Nah, atau inilah namanya judeks faksi. Pemeriksaan peradilan hanya dilakukan di tingkat pertama, ya, tingkat pertama atau pengadilan negeri atau Mahkamah Syariah atau PTUN atau Mahkamah Militer. Kemudian pemeriksaan juga dilakukan di Pengadilan Tinggi, kemudian Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Militer Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu dia. Itu pemeriksaan. Artinya bagaimana peristiwa perkara itu hanya diperiksa di tingkat pertama dan di tingkat kedua itu atau tingkat banding, ya. Pertama dan tingkat banding. Nah, jadi
Mahkamah Agung tidak memeriksa peristiwa apa yang menjadi sengketa itu. Tetapi Mahkamah Agung itu memeriksa apakah penerapan hukumnya, baik itu di peradilan pertama dan peradilan banding, itu berjalan. Ya, apakah sesuai, ya, atau apakah ada penyimpangan prosedur hukumnya. Nah, itu yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Itulah yang dikatakan bahwa pemeriksaan perkara itu tentang bukti-buktinya, faktanya itu hanya di tingkat pengadilan pertama dan pengadilan banding. Sedangkan Mahkamah Agung itu tidak memeriksa tentang fakta, tapi yang dilihat itu adalah tentang persidangannya di tingkat peradilan pertama dan peradilan banding, ya. Itu dia. Kemudian kekuasaan kehakiman yang lanjut itu ada kata atau irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pelaksanaan peradilan harus dilaksanakan dengan irah-irah seperti apa yang saya katakan itu, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi oleh sebab itu setiap putusan hakim harus menyebut irah-irah tersebut. Tidak cukup hanya disebut, ya, tapi juga harus ditulis sebagai judul keputusan. Harus disebut sebagai judul keputusan. Tidak cukup hanya disebut, ya. Nanti misalnya hakim dalam membacakan putusannya, ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kemudian kata itu juga harus ditulis di dalam putusan itu. Ya. Nah, kemudian susunan persidangan. Biasanya persidangan adalah dalam bentuk majelis. Artinya hakimnya lebih dari satu orang. Ya. Itu biasanya ganjil, ya, 3, 5. Ya. 3, 5. Itu dia. Nah, susunan hakim yang mengadili suatu perkara dilaksanakan dengan susunan majelis. Nah, jumlahnya selalu ganjil, minimal 3 orang, ya. Asas majelis ganjil ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan dan putusan yang adil dan objektif, ya. Jadi coba kita bayangkan andai kata putusan hakim itu berbeda-beda, ya. Hakimnya genap, misalnya 2, 4. Ada 2 setuju, ada tidak setuju. Berarti tidak akan ada putusan, ya, tidak akan ada putusan. Makanya biar ada putusan, maka dibuatlah majelis itu ganjil, ya, 3. Bagaimana? Yang terbanyak keputusan, suara yang terbanyak itulah yang dianggap keputusan hakim, ya. Keputusan hakim. Oke. Nah, asas majelis ini sebenarnya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, ya, yang sebelumnya hanya mengenal unus judex atau hakim tunggal. Ya. Ya, yang dijadikan putusan hakim adalah putusan yang terbanyak dari majelis itu. Itu yang saya katakan tadi, wajib ganjil, ya. Jadi untuk mencegah tidak adanya, untuk mencegah jangan ada putusan hakim yang stagnan, maka majelis itu haruslah ganjil. Oke. Kemudian yang ke-9 kita lihat bahwa peradilan itu harus sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ya. Asas sederhana itu adalah asal acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Ya. Nah, cepat itu jalannya persidangan harus menghindari hambatan formalitas, ya. Kemudian biaya ringan diupayakan agar tidak terlalu membebani pencari keadilan. Ya. Kemudian nomor 10, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali merupakan upaya hukum, ya, upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi kita tahu, ya, putusan pengadilan pertama itu masih belum
berkekuatan tetap apabila pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukan banding. Ya. Nah, kemudian putusan pengadilan tinggi juga masih bisa harus diupayakan lagi, yaitu namanya kasasi. Apabila salah satu pihak tidak merasa puas, itu kasasi. Nah, kemudian putusan kasasi itu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, tidak bisa. Nah, namun dalam hukum acara perdata ada juga peninjauan kembali, istilahnya request civil, ya, request sipil. Nah, itu merupakan kekuasaan kehakiman, ya. Jadi peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik itu di mana-mana, tingkat mana, apakah pertama, kedua, dan Mahkamah Agung, ya. Nah, jadi itulah sekelumit tentang kekuasaan kehakiman sesuai dengan sistem peradilan hukum di Indonesia yang juga didasarkan pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Baik, sampai di sini saya menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Oke, salam kecerdasan.